Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Ini Mbok D lagi persiapan mau mangkat nguli guys. Tapi karena rambutnya Mbok D itu habis dikeramasi seperti biasa guys, tuh babak nggak teratur. Nah jadi Mbok D cuma lurusin aja biar agak rapi gitu loh guys. Walaupun rambut juga diikat, tapi biar rapi juga sih. Ya inilah guys, ini di Jerman masih pagi guys, ini jam 4 pagi. Makanya Mbok D ngomongnya nggak berani kenceng-kenceng. Pak Lek masih tidur. Ya Mbok D kalau kerja maunya rapi guys, walaupun rambut diikat, tapi kalau rambutnya rapi kan lebih enak guys. Ya inilah guys, mengejar mengejar dolar yang nyata, mengejar euro. Demi masa depan guys. Jadi aku tuh bangun jam 3, mandi, keramas, dandan. Ya habis ini Mbok D ngopi, dan itu berangkat guys. Tapi Mbok D emang orangnya mau rapi gitu ya. Jadi biarpun makan waktu, ya sedikit rapi gitu guys. Sekali lagi, walaupun rambut diikat, tetap aja harus rapi. Kalau rapi itu kan enak dipandang guys. Iya kan? Ini aku harus berangkat agak pagian guys, karena jalanan itu banyak pembangunan jalan, jadi tuh suka macet di jalan, makan waktu juga gitu kan. Nah, itu kita harus atur sendiri waktunya guys. Kalau udah tahu banyak pembangunan jalan, tuh harus pagian sedikit supaya nggak telat guys. Buat itu orangnya jarang telat, nggak pernah bahkan, selalu tepat gitu. Nah kalau rambut lurus itu rapi kan guys. Tapi emang rambutnya Mbok D itu udah banyak diwarnai.
Jadi itu apa ya guys, kayak rumput. Tapi emang Mbok De itu perawatan itu nomor 1 guys, walaupun Mbok De wong desa gitu ya. Jadi penampilan itu penting guys. Ya penampilan maksudnya ngerapiin rambut gitu loh, kan nggak harus yang bagaimana tapi ya nah habis ini Mbok De ikat rambutnya. Tapi tunggu kalau sudah rapi kan guys, begini nggak pakai kacamata nggak bisa lihat. Udah rapi, habis ini Mbok De ikat gitu. Jadi bukan berarti apa ya, begini kerja, enggak juga, harus diikat. Mbok De pun kerja dandan. Jadi Mbok De biar asli wong desa, maksudnya rapi gitu loh guys, nggak menunjukkan aduh kuyup-kuyup gitu ya. Mbok De nggak bisa kalau kerja kuyup-kuyup. Jadi ini Mbok De makan waktu mandi dandan itu hampir 2 jam guys. Lebih baik Mbok De begitu daripada Mbok De ke tempat kerja tuh kuyup-kuyup gitu. Mbok De paling nggak bisa menunjukkan hari gini susah gitu ya. Enggak sih guys, bukan susah, maksudnya apa ya, tunjukkanlah bahwa kita walaupun asli wong desa nggak sekolah, tapi kerapian itu harus ada gitu guys. Karena orang tuh lihat rapinya gitu kan. Aku ada guys teman kerja, jadi dia kan udah ceritain apa video yang lalu, dia kerja guys, bangun tidur langsung berangkat, sikat gigi pun dia tempat kerja gitu ya. Memang tidak dilarang karena dia datangnya juga pagian, Bapak ada waktu untuk sikat gigi. Rambut pun baru dari tempat tidur masih kuyel-kuyel gitu ya. Tapi itu tadi tergantung orangnya. Kalau Mbok De sih nggak pede gitu. Mbok De nggak bisa kayak gitu. Jadi Mbok De harus rapi,
Emang Bode kalau datang pagian di tempat kerja ya. Tapi lebih baik Bode nikmatin kayak minum kopi, ngobrol gitu kan, daripada Bode harus lari-lari sikat gigi. Kesannya gimana gitu guys. Nggak bisa Bode, karena Bode selalu hitung, kita kan perjalanan jauh, kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Tahu-tahu mobil kita mogok atau ada pemeriksaan, masa apa-apa masih basin kan, ya nggak lucu gitu ya guys, menurut Bode ya. Cuma ya tadi ada teman kerja yang bisa seperti itu, nggak masalah sih itu urusannya dia sendiri gitu ya. Bode secara pribadi nggak bisa gitu ya kan. Nah, nanti buat diikat rambutnya. Udah itu mencari demi sekarung berlian. Enggak guys. Ya, sekarang juga semuanya mahal di sini, jadi bekerja itu harus guys. Bode bersyukur Bode masih ada kerjaan gitu loh. Ada orang lain yang nggak ada kerjaan. Jadi walaupun semuanya mahal, tambah stres gitu. Ya Bode nggak bikin stres sih, karena Bode itu orangnya nggak terlalu mikirin kerja-kerja. Tapi apa yang perlu ya harus dibuat gitu ya. Bukan harus karena kita semua mahal terus kita gila-gilaan stres. Enggak guys. Bode nggak mau stres, nyantai aja gitu. Apa yang kita punya ya itu kita syukurin gitu, ya kan. Jadi begitu guys ceritanya. Lurusin rambut dulu, udah gitu minum kopi, turun ke bawah ya. Akhirnya ngopi udah jadi guys. Sekarang minum kopi tuh, seger guys. Seger minum kopi. Begitu guys. Jadi sebenarnya ya kayak gitu, Bode kerja nggak harus rapi-rapi sih, terserah, karena di sini apa dinilai itu pekerjaannya aja. Tapi karena Bode biasa guys, maunya rapi, ya rapi tuh nggak harus bagaimana guys ya. Jadi kita tunjukkan bahwa semangat. Kalau Bode apa ya, berkelebihan pakai dandan segala, itu pun dandan maksudnya nggak sampai gimana guys, biasa-biasa aja gitu loh. Jadi pekerjaan di sini yang dibutuhkan itu tenaganya aja guys. Jadi terserah sih kita mau datang seperti apa, ya nggak terserah juga, cuma apa, orang tuh ngelihat kan dari pandangan ya guys. Jadi kalau kita kelihatannya kuyup-kuyup gitu, itu kayaknya gimana gitu, negatif ya. Nah jadi Bode itu hampir setiap hari ya guys cuci rambut. Bukan karena sesuatu guys, tapi karena Bode risih aja gitu ya. Apa kalau Bode bangun tidur rambut jerbabak gitu kan, harus dirapikan gitu ya. Bukan berarti Bode harus dandan di tempat kerjaan gitu, enggak juga. Jadi di sini yang dibutuhkan tenaga, yang penting pekerjaannya benar. Ya tentu aja kalau ada kayak BB gitu ya, itu ada juga ini apa, bukan peraturan sih, tapi tertulis di situ. Kita kan ada tempat penukaran baju gitu ya.
karena kita pakai seragam semuanya gitu. Itu tertulis dan disediakan gitu deodoran, terus ada tertulis siapa yang PB harus mandi, maaf guys, harus mandi, disediain deodoran, ada juga krem-krem jadi untuk menghindari gitu ya. Terus mandi pun di situ disediain tempat, yang mau mandi ya monggo silahkan mandi gitu kan. Jadi di sini apa ya, semua disediain gitu guys. Ya tinggal bawa sabun sendiri aja gitu. Ada beberapa teman kerja gitu ya, kata dia ya dia beruntung kalau mandi di tempat kerjaan semuanya beres, jadi dia pulang udah mandi, udah selesai tempat kerjaan gitu ya. Berarti ngirit kan guys. Cuma karena Mbok D itu nggak bisa, karena kalau Mbok D mandi harus tuker semua pakaian, memang harus bawa sih, dan mereka sudah biasa, mereka bawa gitu guys ya, jadi kayak bawa koper gitu kan. Mbok D kurang sabar. Terus kalau Mbok D mandi perlu ketenangan di rumah, nyantai gitu kan. Tapi bagus juga gitu, karena mereka bilang ya gaji kita nggak seberapa. Kalau kita di sini mandi, ngeringin rambut segala macem, itu kan kalau di rumah makan strum, makan air kan guys. Nah, kalau di sana gratis kenapa nggak dipakai gitu kan. Cuma Mbok D aja yang kurang pede, bukan kurang pede sih. Mbok D nenteng-nenteng baju segala macem tuh males. Lebih baik Mbok D mandi di rumah, nyantai gitu loh. Nah, jadi di sini ada kayak gitu guys peraturannya, disediain semuanya, terus tertulis juga guys di belakang pintu gitu bahwa itu termasuk kebersihan ya, jadi higienis. Memang nggak disuruh gimana-gimana, bukan peraturan, tapi kebanyakan kalau perusahaan kayak kantin gitu ya, itu tertulis guys. Jadi yang BB pun diharuskan mandi, disediain deodoran gitu ya. Kalau Mbok D udah beres dari rumah gitu, karena itu pribadi ya guys, karena kalau disediain deodoran umum itu baunya kan beda guys, dan bukan selera Mbok D gitu ya. Ya untuk not gitu bisa aja sih pakai gitu ya, tapi Mbok D kalau pakai kayak deodoran, parfum gitu harus dengan selera guys, karena itu kan di badannya Mbok D gitu kan. Jadi ya sebagian teman kerja itu bagus juga gitu, karena dia bilang gaji kita nggak seberapa, kenapa kita dikasih gratis nggak diambil gitu kan. Jadi bawa komplit, datang itu tadi sikat gigi, selesai kerja mandi, udah praktis sih guys. Cuma itu tadi Mbok D nggak bisa, walaupun Mbok D keringetan gitu, Mbok D tetap aja pulang. Nah nyampe di rumah, karena Mbok D itu prinsipnya kalau habis mandi layah-layah nyantai, karena udah kerja capek kan guys. Emang nggak bagus juga sih, karena Mbok D nyetir 1 jam, kadang tuh baju kering di badan gitu kan. Nah itu bisa bikin masuk angin ya. Makanya Mbok D sering kerokan, itu tadi masuk angin. Mbok D-nya bandel, bukannya di sana mandi, padahal semua komplit guys. Ya komplit gimana ya, maksudnya komplit air itu panas dingin di sini udah biasa guys. Jadi bukan berarti kalau kita dapat gratis
airnya dingin tok gitu, enggak, udah komplit. Cuma kita tinggal bawa peralatannya sendiri, kayak itu tadi, sabun, sampo harus mbak sendiri. Ya masa suruh nyediain semua guys. Tapi kayak deodoran gitu disediain guys, karena mereka nggak menyalahkan orang yang BB gitu ya. Kan kalau kita kerja keras itu biasanya ada yang keringetan, ada yang namanya kita manusia. Keringet orang itu kan kalau dibilang bau enggak, maksudnya setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi ada yang sangat intensif, ada yang biasa-biasa aja. Nah jadi mereka menghargai ya. Jadi apa namanya, tidak menyalahkan satu sama lain, terus tidak boleh kita mendiskriminasi gitu ya. Karena kita kan nggak tahu guys, maksudnya setiap kita itu punya aroma masing-masing kan, masa mau disalahkan gitu kan. Nah itu nggak mungkin gitu, makanya ya dibikin peraturan seperti itu. Pokoknya yang mau mandi disediain apa ya, kamar mandi semua komplit guys. Jadi karena kita tuh di apa, jualan makanan gitu loh guys. Kalau kita punya aroma yang tidak enak gitu kan, kayaknya si pembeli pun makan kurang begitu nafsu gitu kan guys. Nah, jadi kita menjaga higienis, kebersihan sebenarnya bukan untuk kerjaan aja sih, untuk kita sendiri juga. Karena kalau kita kerja itu keringetan guys ya pasti. Nah si bos ini sudah memperhitungkan semuanya gitu kan. Namanya orang kerja itu kan capek dan ya keringetan itu logis gitu loh. Tapi tidak didiskriminasi gitu ya, karena kok ini sangat sensitif, bukan sensitif sih, yang keras gitu loh guys baunya gitu kan. Nah jadi enaknya di sini gitu guys, yang namanya kerja dikasih fasilitas dari mandi sampai ya itu tadi ditulis bahwa kita harus harus higienis ya. Jadi bukan karena kenapa-napa gitu. Boleh sih seneng-seneng aja gitu ya, karena ya udah belum pernah sih guys sampai mandi gitu. Maksudnya ya luar biasa aja gitu, karena Mbok Ding nggak pernah tahu gitu ya sampai disediain kamar mandi khusus untuk kita mandi gitu loh. Nah jadi kebersihan itu penting juga, bukan berarti kita tuh sembrono semaunya, enggak juga guys. Juga disediain segala macam guys. Di situ ada kayak ya maaf gitu kalau ada yang datang bulan disediain juga gitu. Jadi semuanya dikompletin ya. Salut juga sih Mbok D gitu. Cuma ya itu guys, sekali lagi Mbok D gak pernah pakai. Karena Mbok D itu maunya praktis. Setelah mandi nyantai, nggak mau lagi harus nyetir jauh lagi gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah guys, setiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang ngiritnya di situ ya bagus juga gitu. Memang gaji kita tuh nggak seberapa untuk ukuran Eropa ya. Jadi kalau semuanya bisa diirit ya kenapa enggak gitu kan. Gitu sih guys. Jadi yang kerja di sini fasilitasnya kayak gitu guys, ada peraturan dan ada plus minusnya. Kalau kita mau ya seperti tadi yang boleh diceritakan, ngirit, mandi di tempat,
Wah, pulang nggak usah mandi. Itu juga salah satu pengiritan gitu kan. Makan pun boleh di dalam sekenyangnya, jadi pulang nggak harus makan gitu kan. Ya seringkali Mbok Di bilang kan, kalau Mbok Di bukan karena ngirit, Mbok Di mau menikmati hidup gitu kan. Jadi bukan karena semua gratis terus Mbok Di ambil. Makan boleh aja Mbok Di makan ya ala kadare gitu. Tapi pulang masak nasi gitu guys. Dasar wong desa guys. Dikasih makan Eropa, perutnya demonstrasi. Oke guys, ini cerita kerja situasi di Jerman guys. Jadi fasilitas disediakan gitu. Terus kalau mau istirahat, yang mau tiduran pun boleh, ada tempat tidurnya juga guys, walaupun kecil gitu kan. Jadi istirahat setengah jam itu juga disediain. Makanya kan Mbok Di kadang nge-vlog sendiri. Itu privasi ya. Jadi kalau istirahat itu privasi, tidak boleh orang lain mengganggu gitu. Yang mau rame-rame ya monggo, yang mau sendiri ya monggo, karena itu privasi. Benar-benar harus istirahat gitu kan. Jadi seperti itu guys. Inilah apa cerita Mbok Di kerja di Jerman. Pengalaman-pengalaman yang Mbok Di bagikan gitu. Ya mungkin apa kayak gitu aja kok diceritakan. Karena buat Mbok Di penting sekali guys. Ini Mbok Di kan belum pernah gitu ya di Indonesia kerja seperti ini. Jadi Mbok Di hanya bisa cerita pengalaman di sini gitu. Terima kasih ya guys. Ini vlognya Mbok Di ini biasalah vlog ngalor ngidul cerita kehidupan di Jerman dan apa kisah hari-hari Mbok Di bersama suami berondong bule, bocah cilik dari Blora yang terdampar di Jerman sampai saat ini guys, yang selalu masih berjuang. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak videonya Mbok Di. Sehat-sehat selalu guys. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan bosan guys. Terima kasih. I love you.